Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya berbeda tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dalam bentuk soal, kali ini saya akan membagikan rangkuman materi modul 1 pedagogik untuk teori belajar. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi ataupun soal-soal yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke rangkuman materinya. Teori belajar behavioristik, kata kuncinya kalau behavioristik ini adalah perubahan tingkah laku, adanya stimulus dan respon. Berarti siswa itu diberi stimulus, nanti akan ada responnya. Diberi soal, maka akan ada jawabannya. Jadi teori belajar behavioristik ini lebih ke perubahan tingkah laku, adanya perubahan tingkah laku. Yang kedua, teori belajar kognitif. Kata kuncinya perubahan persepsi dan pemahaman. Belajarnya berkesinambungan. Jadi anak itu atau siswa itu kalau teori belajar kognitif tidak akan bisa di tahap B kalau belum menyelesaikan pada tahap A. Nah, jadi kalau teori belajar kognitif, kalau seperti mata pelajaran matematika itu anak bisa perkalian itu harus bisa memahami dulu penjumlahan. Yang ketiga, teori belajar konstruktivisme. Ini kata kuncinya pengetahuan dibentuk oleh peserta didik sendiri. Ini contohnya bisa praktek, bisa metode penemuan. Jadi pengetahuan atau ilmu yang didapat itu dibentuk oleh peserta didik itu sendiri, yaitu dikonstruksi oleh peserta didik sendiri. Yang terakhir yang dipelajari di modul ini teori belajar humanisme. Kata kunci memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Jadi teori belajar humanisme ini bisa mencangkup teori belajar semua ini jika ketiga teori belajar ini memanusiakan manusia. Jadi ini humanisme ini lebih umum. Yang pertama, implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Unsur dalam teori behavioristik yaitu adanya stimulus dan respon tadi. Peserta didik pasif karena hanya diberi soal lalu menjawab. Perilaku sebagai hasil belajar. Jadi perilaku ada perubahan tingkah laku itu hasil belajarnya itu. Jadi yang awalnya itu tidak mau menurut dengan guru, setelah ada teori behavioristik ini menjadi menurut, mau mengerjakan. Jadi itu adalah perilakunya sebagai hasil belajar, berarti berhasil. Pembentukan perilaku atau shaping, ini biasanya pada kelas-kelas akhir kelas 6 itu perilakunya kalau mengerjakannya harus seperti ini, itu reinforcement dan hukuman, ada hadiah dan ada hukuman. Jadi peserta didik dituntut ada reinforcement dan hukuman. Implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajarannya, sifat materi pelajarannya, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, tidak berubah. Padahal pengetahuan itu akan selalu berubah-ubah. Jadi di sini pengetahuan objektif pasti, tetap, dan tidak berubah. Bukan berubah, tapi kalau pengetahuan kan ada perkembangan. Yang berikutnya, Trondek Skung 2012 kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran behavioristik ini. Yang pertama, membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, contohnya kalau di SD itu sudah kelas 6 mau ujian kan dibentuk setiap pagi jam 6 sudah datang untuk tambahan pelajaran. Nah, ini membentuk kebiasaan peserta didik. Tidak bisa peserta didik itu terbentuk dengan sendirinya. Berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah, karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sulit. Jadi ini harus menjadi pertimbangan juga. Jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Jadi kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan, jangan membentuk itu. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan
digunakan. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Yaitu kan tadi ada stimulus dan respon tadi. Kalau bentuk kuis kan ada pertanyaan, ada jawaban. Kalau tes juga seperti itu, diberi soal, ada jawaban. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Berarti kan stimulusnya diberi paparan PowerPoint, dan responnya itu kan menjadi lebih paham. Yang kedua, teori belajar kognitif. Tokoh teori kognitif yaitu Jean Piaget, Jerome Bruner, David Ausubel. Piaget membagi tahap-tahap perkembangan kognitif ini menjadi 4, yaitu tahap sensori motor, yaitu umur 0-2 tahun, kemudian tahap pra-operasional umur 2-7 atau 8 tahun, tahap operasional konkret 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Jadi ini SD itu pada tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal ini pada usia 11 atau 12 sampai 18 tahun, berarti SMP, SMA. Bruner membagi perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh caranya melihat lingkungan, yaitu Bruner itu dibagi menjadi 3, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Kalau enaktif ini kan gambar asli, bukan gambar, bendanya. Kalau ikonik berarti ikon itu berarti gambarnya. Kalau simbolik sudah berbentuk simbol-simbol. David Paulus Ausubel, beliau adalah seorang ahli psikologi pendidikan yang memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Jadi Ausubel ini teori belajar bermakna. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik, meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Jadi siswa itu harus mempunyai dasar ilmu dulu sebelum ke tahap berikutnya. Ini menurut teori kognitif. Penerapan teori Bruner dalam pembelajaran dapat menjadikan peserta didik lebih mudah dibimbing dan diarahkan. Adapun tahapan dalam teori Bruner sebagai berikut. Tahap enaktif. Pada tahap ini pengetahuan dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau dengan menggunakan situasi nyata. Jadi kalau anak kelas 1 menunjukkan kucing atau sapi, yaitu langsung bendanya asli. Ini pada tahap enaktif. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan konkret yang terdapat pada tahap enaktif. Jadi kalau gambar sapi atau kucing ini sudah dalam bentuk gambar ikonik itu. Sedangkan tahap simbolik, pada tahap ini pengetahuan dipresentasikan dalam bentuk simbol-simbol. Jadi kalau ditulis sapi, jadi anak sudah tahu sapi itu bentuknya seperti itu. Ini tahap simbolik. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Jadi anak itu memperoleh ilmu itu dari mengkonstruksi sendiri, mencari sendiri, tahu sendiri. Itu merupakan teori belajar konstruktivistik. Jadi belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan 1994 adalah sebagai berikut. Orientasi, yaitu peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi kesempatan melakukan observasi. Jadi observasi dulu. Elitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam setiap situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Jadi yang pertama itu tahapnya orientasi atau observasi dulu. Elitasi itu peserta didik berdiskusi dengan temannya. Restrukturisasi ide
itu klarifikasi ide. Kan setiap anak punya ide, kemudian dikumpulkan. Nah, itu muncullah ide baru. Penggunaan ide baru dalam setiap situasi. Nah, ide baru itu, pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan dalam macam-macam situasi. Yang terakhir, review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan gagasan yang ada perlu direvisi. Apakah itu sudah sesuai atau belum, atau ada perlu revisi. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi yang telah dipahami diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memakai informasi-informasi baru. Teori belajar ini meliputi 3 konsep utama, yaitu hukum genetik tentang perkembangan, zona perkembangan proksimal, dan mediasi. Implikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran. Implikasi teori konstruktivistik jika dikaitkan dengan pembelajaran proses pembelajaran modern adalah berkembangnya pembelajaran dengan web learning dan pembelajaran melalui sosial media. Jadi saat ini, kalau masa pandemi ini, siswa pembelajarannya secara sosial media atau dengan web learning atau dengan grup-grup WA atau Zoom. Ini berarti sudah melakukan implikasi teori belajar konstruktivistik. Semaldino dan kawan-kawan 2012 menyatakan bahwa pembelajaran pada abad ke-21 telah banyak mengalami perubahan. Integrasi internet dan sosial media memberikan perspektif baru dalam pembelajaran karena anak mengkonstruksi sendiri, tidak serta-merta guru terus menuntun. Yang terakhir, teori belajar humanistik. Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Tokoh penganut aliran humanistik diantaranya adalah Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap, Hani dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam peserta didik, Habermas dengan 3 macam tipe belajar, serta Bloom dan Cradwell yang terkenal dengan taksonomi Bloom. Ini yang paling terkenal ya, taksonomi Bloom ini. Anderson dan Cradwell tahun 2001 melakukan revisi kawasan kognitif. Terdapat 6 tingkatan pada kawasan kognitif, yaitu mengingat, ini pada ranah kognitif ya, meningkatkan ingatan atas materi yang disajikan dalam bentuk yang sama diajarkan. Ini merupakan C1 yang paling rendah. Mengerti, mampu membangun arti dari pesan pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tulisan, maupun grafis. Memakai, menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan maupun memecahkan masalah. Menganalisis, memecah bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya, dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain dan kepada seluruh struktur. Menilai, membuat pertimbangan berdasarkan kriteria standar tertentu. Yang terakhir ini C6, mencipta, membuat suatu pokok yang baru dengan mengatur kembali unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu pola atau struktur yang belum pernah ada. Nah, ini jadi tingkat kognitif yang paling tinggi atau C6. Biasanya kalau anak SD itu yang paling bagus ya C3 maupun C4. Bagus lagi kalau bisa ke bawah. Kalau C1, C2 ini hanya soal-soal yang mendasar, lebih ke hafalan. Kawasan efektif ini terdiri dari 5 tingkatan. Penerimaan atau receiving meliputi kesadaran akan adanya sesuatu, ingin menerima dan memperhatikannya. Pemberian respon atau responding meliputi sikap ingin merespon, puas dalam memberi respon. Pemberian nilai atau penghargaan valuing meliputi penerimaan terhadap suatu nilai, memilih sistem nilai yang disukai dan memberikan komitmen untuk menggunakan nilai tertentu. Pengorganisasian atau organization meliputi menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya. Karakterisasi atau characterization meliputi menjadikan nilai-nilai sebagai bagian pola hidupnya. Kawasan psikomotor, peniruan, kemampuan mengamati gerakan, penggunaan, kemampuan mengikuti pengarahan gerakan pilihan dan pendukung, ketepatan, kemampuan memberikan respon atau melakukan gerak dengan benar,
Perangkaian kemampuan melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Naturalisasi melakukan gerakan secara rutin dengan menggunakan energi fisik dan psikis yang minimal. Implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Ini sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu dilakukan untuk mencapai tujuannya. Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional, namun sumbangan teori ini amat besar. Ide-ide, konsep, taksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru untuk memahami hakikat kejiwaan manusia. Jadi taksonomi Bloom yang biasa kita kenal itu merupakan aliran humanistik. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.